Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat bertemu dan dapat berkumpul di tempat yang penuh mubarakah ini. Kedua kalinya marilah kita mengucapkan ribuan terima kasih kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan petunjuk dari jalan gelap gulita ke jalan terang benderang. Hadirin hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini tidak bisa lepas yang dikatakan keyakinan. Seseorang yang memiliki keyakinan itu mesti bertuhan. Jadi tidak ada orang yang hidup di dunia ini yang tidak punya keyakinan. Hanya keyakinannya yang berbeda. Sehingga ada Tuhan ini, ada Tuhan ini, ada Tuhan itu. Itu sebetulnya yang berbeda. Nah, di dalam kita hidup ini, utamanya yang saya akan bahas mungkin pada hari ataupun pada malam hari ini, yaitu mengenai iman Islam dalam berislam. Maksudnya iman, ya, kita sebagai orang Islam selalu mengingat ataupun selalu mau mengetahui bagaimana sebetulnya wujud Allah itu. Ya, kalau kita pikir-pikir, wujud Allah itu tidak bisa dilihat, tetapi bisa dirasakan bagi orang yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bagi yang jauh tidak akan merasakan. Dan inilah biasanya orang yang tidak dekat kepada Allah selalu ingin mencari mana sebetulnya Tuhan itu. Padahal yang dikatakan Tuhan itu ada, tetapi kita tidak bisa apalagi namanya menemukannya. Dalam Al-Quran saja tidak ada yang mengatakan eksistensi daripada wujud Allah itu, tidak ada. Dalam Injil pun juga demikian, dalam Taurat pun juga demikian. Jadi kata-kata wujud Allah itu sendiri itu tidak tercantum dalam dalam Al-Quran. Yang ada dalam Al-Quran itu adalah bagaimana kita meneliti, bagaimana kita mengamati makhluk Allah. Setelah kita mengamati makhluk Allah, maka disitulah sebetulnya wujud Allah. Hadirin dan hadirat yang sama-sama saya muliakan, kita sebagai umat Islam memiliki rukun yang namanya rukun iman. Rukun iman ini percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, dua. Yang ketiga percaya kepada kitab-kitab. Yang keempat percaya kepada Rasul. Yang kelima percaya kepada hari kiamat. Dan yang keenam percaya kepada qada dan qadar. Dalam rukun iman ini mungkin saja ada orang yang mau mengatakan, oh kalau begitu karena rukun iman ini ada 6, maka kita bisa yang qada
dan qadar itu menjadi satu. Yang percaya kepada Rasul menjadi kelima, percaya kepada hari kemudian menjadi pertama, itu tidak bisa. Kenapa? Karena di dalam rukun iman itu, muncul rukun iman itu adalah ada kausalitasnya, hierarki kausalitas. Apa yang dimaksud hierarki kausalitas? Yaitu ada sebab kenapa dipercaya. Allah Subhanahu wa taala dipercaya yang pertama karena Allah lah yang menjadikan semua yang ada di alam ini dan ada yang di luar alam ini. Maka yang pertama-tama yang harus kita yakini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa malaikat yang kedua? Malaikat yang kedua karena malaikatlah yang mengantarkan ajaran itu kepada manusia yang ditunjuk, kepada manusia yang mulia yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikatlah yang kedua. Apa yang diantarkan oleh malaikat adalah risalah, maka yang ketiga adalah risalah. Kepada siapa risalah itu diberikan? Kepada Rasul, maka yang keempat adalah Rasul. Kemudian apa yang dijelaskan di dalam kitab itu, ya ada yang dijelaskan sebelumnya, ada yang dijelaskan sekarang ini, dan ada yang dijelaskan yang akan datang. Itulah yang dikatakan hari akhirat. Sehingga apalagi namanya rukun kelima itu adalah hari akhirat. Kemudian yang keenam adalah qada dan qadar. Olehnya itu ini tidak boleh dibolak-balik karena ini memiliki hierarki. Itulah sebabnya sehingga ada apa namanya? Ada ininya. Hierarkinya. Kemudian berbicara masalah wujud Allah tadi itu, ya itu saya sudah sampaikan bahwasanya tidak ada di dalam apa namanya muncul dalam Al-Quran, tetapi yang muncul dalam Al-Quran itu bagaimana kita dianjurkan untuk bagaimana memikirkan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dengan memikirkan makhluk Allah, insya Allah kita ketemukanlah bagaimana sebetulnya makhluk Allah, bagaimana sebetulnya wujud Allah itu. Ya, kita misalkan ya sebuah pohon, di mana pohon itu bergetar ataupun goyang, daunnya yang goyang, ya otomatis daun yang goyang itu ada yang menggerakkan. Yang menggerakkan, ya kalau kita apa yang menggerakkan adalah angin. Kemudian apakah angin itu kita lihat? Tidak. Apakah kita yakin ada angin? Ya. Mungkin demikianlah sebetulnya. Sekarang pertanyaannya, siapa yang menjadikan angin itu? Mesti tidak mungkin angin itu langsung ada, mesti ada yang menjadikan. Nah, disitulah wujud Allah sebetulnya. Yang menjadikan yang terakhir itulah wujud Allah. Jadi kalau kita mau mengetahui di mana sebetulnya wujud Allah, ya lihatlah kepada makhluknya. Makanya di dalam Al-Quran Ustaz ya mengatakan tafakkaru fil khalqi wala tafakkaru fil khaliqi. Pikirkanlah apa yang apalagi namanya apa pada makhluknya, tetapi jangan pikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya sebagaimana tadi dikatakan apa saya katakan bahwasanya tidak ada di dalam apalagi namanya wujud Allah itu di dalam masalah Tuhan ini ada apalagi namanya ada orang-orang dahulu ataupun orang Arab, di mana orang Arab itu
Dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak menjalankan apa yang diperintahkan dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya mengatakan siapa yang menjadikan bumi ini, siapa yang menjadikan langit ini. Ya, dia menjawab Allah, tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan orang-orang Arab jahiliyah. Sebagaimana dalam ayatnya ini, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard wa sakharas syamsa wal qamar la yaqulanna Allah fa anna yufakun. Dan jika engkau bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan menundukkan matahari dan bulan, pasti mereka akan menjawab Allah. Ya. Mengapa mereka bisa dipalingkan dari kebenaran? Jadi sebetulnya mereka sudah yakin, sudah percaya bahwasanya ada Tuhan. Hanya mereka tidak memiliki pengetahuan tentang apa sebetulnya yang ada pada pada Tuhan itu sendiri. Sehingga orang mengatakan Arab jahiliyah sebetulnya itu bukan akalnya yang jahil. Yang jahil itu adalah akidahnya. Kenapa? Karena mereka tidak mau menerima dakwah dari Nabi Muhammad SAW, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakanlah bahwasanya orang Arab itu adalah jahil, bodoh dalam akidahnya, bukan bodoh dalam pikirannya. Ya. Kemudian selanjutnya di dalam tauhid ini, di dalam masalah pembuktian wujud Allah itu ada, menurut Ibnu Rushdi ini salah seorang filosof Islam yang menjelaskan bahwasanya wujud Allah itu, bukti wujud Allah itu melalui ada dua alasan ataupun dalil. Yang pertama adalah dalil inayah. Ya, kalau dalam bahasa Arabnya itu secara literal, inayah itu adalah pertolongan. Tetapi inayah di sini adalah mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah yang mempunyai tujuan manfaat bagi manusia. Jadi dalil ataupun argumen yang diungkapkan oleh metode yang diungkapkan oleh Ibnu Rushdi, yang pertama itu adalah dalilul inayah, yaitu mengarahkan manusia untuk mengamati alam semesta sebagai ciptaan Allah yang mempunyai tujuan manfaat bagi manusia. Di sini tadi saya katakan bahwasanya manusia itu kalau mau mengetahui bagaimana sebetulnya wujud Allah itu, lihatlah kepada makhluknya. Sekarang yang dikatakan di sini adalah mengamati alam semesta yang memiliki manfaat bagi manusia. Apa yang manfaat bagi manusia? Yang manfaat bagi manusia adalah tumbuh-tumbuhan ataukah binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan, karena itulah sebetulnya untuk peruntukan daripada manusia itu sendiri. Karena jauh sebelum adanya manusia
itu sudah ada tumbuh-tumbuhan dan sudah ada binatang. Sehingga manusialah ini diutus untuk bagaimana memelihara, bagaimana menertibkan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang yang ada. Ya, bisa dibayangkan kalau tidak ada manusia, bagaimana tumbuh-tumbuhan itu yang panjang, yang tinggi, bagaimana binatang yang berkeliaran yang tidak punya aturan. Sehingga manusialah yang diutus untuk bagaimana memelihara apa yang ada di alam ini. Kenapa? Karena manusia itu diberikan akal. Dan disitulah barangkali juga manusia itu dihisab. Kenapa dia dihisab? Karena dia memiliki akal. Ya. Coba kalau seumpama manusia tidak memiliki akal, ataukah dia sakit, apakah dia sakit jiwa atau apa, itu di luar daripada beban kepada manusia itu sendiri. Ya, itu. Kemudian contohnya seperti tadi yang saya berikan contoh, yaitu menjelaskan ataupun memperhatikan sesuatu makhluk, di mana makhluk ini tidak mungkin itu ada kecuali ada yang membuatnya. Nah, itu. Kemudian yang kedua, menurut Ibn Rushdi ada namanya dalilul ikhtira. Dalilul ikhtira ini adalah alasan, ikhtira itu adalah penemuan. Tetapi di sini bukan berarti penemuan. Nah, dalil ikhtira adalah mengarahkan manusia untuk mengamati makhluk yang beraneka ragam, yang penuh keserasian atau keharmonisan khusus halam ayat. Ya, bisa barangkali kita contohkan, kita ini manusia, di mana manusia itu tercipta dari tanah. Nah, kemudian dari tanah ini perempuan itu diambil dari rusuk, tulang rusuk, salah satu tulang rusuk daripada Nabi Adam, maka itulah Hawa. Nah, setelah selanjutnya manusia, kejadian manusia selanjutnya itu bukan langsung daripada tanah, tetapi itu dari para saripati tanah. Jadi kita ini semuanya adalah tercipta dari saripati tanah. Yang dimaksud saripati tanah itu adalah manusia yang memakan tumbuh-tumbuhan ataupun binatang yang memakan tumbuh-tumbuhan. Bagi laki-laki itu memproduksi sperma, bagi perempuan memproduksi ovum. Dari sperma dan ovum itu bersatu, maka itulah nutfah. Nah, dari nutfah itu ada namanya alaqah. Alaqah itu sebetulnya gantungan. Jadi nutfah itu bergantung pada rahim, alaqah. Setelah menjadi alaqah, ada namanya mudghah. Mudghah itu sudah menggumpal, sudah bergumpal. Nah, setelah dia menggumpal, ada namanya lahman. Setelah itu lahman. Lahman itu adalah daging. Setelah daging, ada izaman, ada tulang. Ya, setelah tulang dibungkus lagi dengan lahman. Nah, setelah dibungkus dengan lahman, maka terbentuklah janin itu menjadi apalagi namanya bentuk ya yang menjurus kepada bentuk manusia. Sehingga pada masa 4 bulan masuk ke 5 bulan, maka Allah Subhanahu wa taala meniupkan roh kepada janin itu. Alastu birabbikum? Qalu bala bal syahidna. Apakah kami ini bukan Tuhanmu? Maka janin menjawab, ya, kamu itu adalah Tuhan saya.
Tuhan kami. Maka ketika janin itu menjawab, maka ketika itu juga janin itu menjadi suci. Apa yang dimaksud suci? Yang dimaksud suci di sini adalah terbebas dari dosa. Nah, sekarang pertanyaannya, sampai kapan manusia itu terbebas dari dosa? Manusia terbebas dari dosa itu sampai dia balik. Mungkin bagi laki-laki, balik bagi laki-laki itu setelah dia mimpi basah. Balik bagi perempuan itu setelah dia haid. Kenapa sampai dikatakan sampai balik? Karena mereka sudah dianggap bahwasanya sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi manusia setelah dia balik, ya tergantung dari lingkungannya. Kalau lingkungannya itu dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak baik, maka tidak baiklah dia. Kalau di lingkungannya itu dipengaruhi oleh sesuatu yang baik, maka baiklah dia. Nah, makanya disitulah apalagi namanya pergaulan ataupun interaksi manusia antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini tadi kita tidak lihat langsung dengan mata kepala yang namanya wujud Allah, tetapi ada Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh sebetulnya yang diinginkan. Kemudian selanjutnya masalah ketauhidan. Yang dimaksud tauhid itu adalah merupakan titik pusat keimanan. Kenapa dikatakan titik pusat keimanan? Karena setiap aktivitas seorang muslim itu senantiasa dipertautkan secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tauhid? Karena ya, kalau kita beraktivitas itu selalu kita tautkan kepada Allah Subhanahu, hanya satu, tidak ada yang lainnya. Jadi itu apalagi namanya, sehingga tauhid itu bisa dikatakan pusat keimanan, pusat keyakinan, ya, itu keimanannya. Kemudian pekerjaan seseorang muslim yang dilandasi keimanan dan dimulai dengan niat karena Allah, itu selalu mendapat nilai ibadah. Jadi kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita berbuat sesuatu yang baik, itu adalah suatu ibadah. Tapi selalu melandasi kepada Allah, berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berlandaskan kepada sesuatu bukan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan alam ini. Sebagaimana rukun iman yang pertama adalah percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tauhid itu ada beberapa jenis, mungkin barangkali sudah pernah kita dengar. Yang pertama ada namanya tauhid zat. Ya, tauhid zat ini, yang dimaksud dengan tauhid zat adalah mengetahui bahwa Allah adalah esa dalam zatnya. Allah adalah esa dalam zatnya. Dia adalah wujud yang maha kaya dan tidak membutuhkan dan tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Ya. Kemudian dia adalah zat tunggal. Dialah pencipta dan sumber segala sesuatu, dan segala sesuatu akan kembali pula kepadanya. Itulah tauhid zat. Kemudian yang kedua ada namanya tauhid sifat. Ya, tauhid sifat itu berarti mengetahui bahwa zatnya adalah sifat-sifatnya itu sendiri.
Jadi tidak bisa dipisahkan antara sifat dan zat. Sifatnya itu juga zatnya sebetulnya. Jadi kalau Anda mengatakan pisahkan antara zat dengan sifat, itu tidak boleh. Karena itu sudah satu kesatuan, dan Allah itu hanya satu. Hanya satu. Tidak bisa bilang ada dua. Kalau ada dua, maka alam ini akan hancur. Ya. Kemudian tauhid sifat berarti mengetahui bahwa zatnya adalah sifat-sifatnya itu sendiri. Dengan tauhid sifat adalah menafikan adanya pluralitas atau kemajemukan pada zat itu sendiri. Jadi tauhid zat ini ataupun sifat-sifat daripada zat itu sendiri itu menafikan yang namanya pluralitas, menafikan yang namanya dua ataupun lebih daripada apalagi namanya Tuhan. Itu tidak, dalam Islam tidak ada demikian. Mungkin saja di luar Islam ada, karena di luar Islam itu ada namanya monoteisme, ada politisme, ada animisme, ada dinamisme. Nah, itu adalah Tuhan-Tuhan semuanya. Dinamisme percaya kepada sesuatu benda, bahwasanya benda itu mempunyai kekuatan. Animisme percaya kepada sesuatu tempat, bahwasanya di tempat itu ada roh. Nah, politisme itu banyak, apalagi namanya banyak Tuhan. Ya, monetisme, kita lah monetisme ini hanya satu Tuhan. Tapi ada monetisme nisbi. Ada monetisme nisbi. Maksudnya monetisme nisbi, dia percaya kepada satu Tuhan, pindah lagi satu Tuhan lagi, pindah lagi satu Tuhan, itu satu Tuhan, tetapi nisbi. Tapi kalau kita monetisme adalah satu saja. Dimanapun dia tetap satu. Tetap satu di mana satu. Tidak berpindah-pindah di mana dia. Makanya dikatakan Allah itu di mana-mana. Ya, maksudnya di mana-mana karena dia menguasai alam ini. Ya. Kemudian selanjutnya tauhid yang ketiga adalah tauhid perbuatan. Ya, tauhid perbuatan adalah meyakini bahwa alam raya dan segala sistemnya merupakan perbuatan dan karyanya timbul dari kehendaknya. Jadi sebetulnya Allah Subhanahu wa taala ini memiliki kekuasaan untuk berbuat. Dan itu dimiliki oleh Allah. Apapun yang dia kehendaki itu akan terjadi. Kun fayakun. Bisa saja terjadi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Makanya kita sebagai manusia, makhluk yang selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insya Allah kalau kita selalu berlandaskan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita terhindar daripada bala. Insya Allah akan kita terhindar daripada bala dan bahaya. Yang jelasnya kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kami keselamatan, berikanlah kami kemudahan, berikan semuanya itu kita minta kepada Allah Subhanahu. Karena itulah yang tidak bisa kita meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Segala yang ada pada alam raya ini pada hakikatnya tidak mandiri. Dan semuanya tergantung padanya sebagai sebab pertama. Ya, saya tadi katakan bahwasanya kalau di dalam berbicara masalah filsafat, maka sebab pertama itu adalah Allah. Dialah yang menjadikan semua, maka itulah yang menjadikan. Ya. Hanya saja biasa orang mengatakan, kenapa
filsafat digandengkan dengan agama. Justru sebetulnya kalau kita mau lebih kuat, ya harus kita gandengkan itu. Kenapa? Karena pikiran dan hati nurani itu harus satu. Pikiran itu adalah filsafatnya, hati nurani itu adalah agamanya. Maka antara pikiran dan hati nurani disatukan, itulah sebetulnya hakikat akal. Itu. Kemudian yang keempat adalah tauhid ibadah. Tauhid ibadah seperti dikatakan sebelumnya adalah bahwa tauhid itu adalah teoritis. Ya, di zat teoritis, kemudian sifat-sifat juga teoritis, perbuatan teoritis. Ibadah ini bukan lagi teoritis tapi praktek. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus tidak ada lain dalam hidup kita ini hanya khusus untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya keduniaan juga itu dimudahkan. Keduniaan juga dimudahkan. Makanya jangan juga dunia selalu dunia, tetapi sisihkan sedikit untuk akhirat. Karena akhirat itu memang harus ada, tidak bisa tidak. Tetapi tidak boleh juga kita lepaskan yang namanya dunia. Karena kita hidup di dunia ini harus kita ada di dunia, tetapi tetap kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid ibadah ini adalah tauhid yang praktis. Ya, tauhid yang praktis yaitu tauhid adalah itu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak untuk disembah. Dengan demikian tauhid praktis adalah sesungguhnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kalau sudah beribadah sebetulnya itu sudah tauhid praktis. Ya, salat, puasa, membayar zakat, itu adalah sudah tauhid ibadah. Ya, ini adalah ibadah mahdhah. Mana lagi ibadah ghairu mahdhah? Ibadah ghairu mahdhah itu adalah berbuat baik kepada seseorang, berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan. Ya, maksudnya berbuat baik kepada binatang, berbuat baik kepada tumbuh-tumbuhan, dia dipelihara, jangan disakiti. Tumbuh-tumbuhan dipelihara, jangan ditebang. Ya, kalau ditebang boleh, tetapi harus ada gantinya. Nah, ini barangkali apalagi jangan hanya menebang tapi tidak ada gantinya. Nah, itu. Kemudian selanjutnya ini masalah iman sedikit. Saya ini mungkin selalu kita dengar. Iman adalah bahasa Arab berasal dari kata-kata amanah, artinya aman. Maksudnya orang beriman selalu memiliki perasaan aman karena yakin selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tanda-tanda orang beriman itu yang pertama, senantiasa hatinya bergetar bila membaca ataupun mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, barangkali kita ada yang demikian. Ada juga yang belum. Tetapi mudah-mudahan kalau kita berusaha, insya Allah akan kesana semuanya. Karena tidak mungkin juga sesuatu yang begitu kita inginkan langsung jadi. Harus melalui perjuangan, harus berusaha. Bagaimanapun juga insya Allah. Kalau kita berusaha, insya Allah kita akan dapat. Karena bagaimanapun kita ini, ya sebagaimana penceramah tadi malam, tidak ada
tidak pasti. Maksudnya kalau kematian sudah pasti. Tetapi kapan itulah yang makanya selalu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di mana hal tersebut itu adalah ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, iman menanamkan semangat berani menghadapi maut. Kemudian yang ketiga, iman menanamkan sikap mandiri dalam kehidupan. Iman yang keempat, iman memberikan ketenteraman jiwa. Kemudian iman mewujudkan kehidupan yang baik. Ya. Kemudian di dalam Islam, rukun Islam itu, karena kalau hanya rukun iman saja yang kita percayai dan kita itu tidak cukup. Harus ada namanya rukun Islam. Rukun Islam ini adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itulah hikmahnya kenapa orang yang mau masuk Islam, baru masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah. Karena harus yakin dulu. Setelah yakin, dari keyakinan setelah kita yakin, maka kita harus melakukan apa aplikasi keyakinan kita itu. Aplikasinya apa? Itulah adalah mendirikan sholat, kemudian mengerjakan puasa, mengeluarkan zakat, naik haji bagi orang yang sanggup. Inilah semuanya ini adalah ibadah mahdhah. Ya, selainnya itu adalah kalau kita berbuat baik kepada seseorang, berbuat baik kepada apalagi namanya siapapun, maka itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Makanya di dalam Islam tidak disebutkan rukun ihsan, yang ada hanya rukun iman dan rukun Islam. Sedangkan rukun Islam itu banyak. Ihsan, akhlak. Jadi tidak perlu ditentukan berapa, sebanyak-banyak itu akan lebih bagus. Tetapi alangkah baiknya walaupun itu satu ataupun dua itu akan sudah bagus, tapi lebih bagus kudu lebih banyak. Saya kira ini saja, apalagi namanya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya dan ada bermanfaat bagi diri saya juga. Dan kalau ada kata-kata yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah dari saya. Kami ataupun saya ini adalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan kelupaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.